Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Bapak Ibu jamaah Masjid Baitur Rahim yang semoga dirahmati Allah. Alhamdulillah pada pagi ini kembali Allah memperjumpakan kita. InsyaAllah kita melanjutkan kajian kita tentang panduan lengkap membenahi akidah, yakni sebuah kitab yang berdasarkan madhab Ahlus Sunnah wal Jamaah yang ditulis oleh Syekh Dr. Shalih bin Fauzan Al-Fauzan. Hari ini kita memasuki pada subbab tentang yakni pembatal-pembatal akidah nomor 7, tentang tanjim, ilmu nujum, atau sering kita sebut dengan ilmu berbintangan, atau sering kita lihat horoskop, zodiak, ramalan bintang dan seterusnya. Maka orang-orang yang mempelajari ilmu itu dan meyakini ilmu itu bisa jadi rusak akidahnya, meskipun sering sekali tidak menyadari. Bahkan saya yakin mungkin kita zaman jahiliyah dulu kalau beli majalah, beli segala macam, mungkin yang dilihat, saya lahir tahun anu, bulan anu, bintangnya apa, asmaranya menggebu-gebu, senang, asmaranya ciut, lalu langsung merasa, aduh sedih, rizkinya seret, sedih, rizkinya lapang, senang. Ini sesuatu yang dibuat oleh manusia yang ternyata batin, tapi na'udzubillah diyakini oleh umat Islam. Kalau bukan orang Islam tidak ada masalah, ini umat Islam. Maka di dalam kitab ini di halaman 161 disebutkan perbintangan sebagaimana yang didivisikan oleh sebagian daripada ulama ialah menggunakan keadaan langit sebagai petunjuk atas peristiwa yang ada terjadi di muka bumi, seperti waktu bertiupnya angin, turunnya hujan, munculnya panas, dingin, bahkan sampai kepada perubahan-perubahan ekonomi, perubahan harga dan seterusnya, terjadinya suatu penyakit, sakit, atau terjadinya sesuatu kejadian, kematian, kebahagiaan, kecelakaan. Dan ini ilmu perbintangan seperti ini disebut ilmu ta'thir. Semua ulama telah sepakat haram. Kenapa? Menisbatkan sesuatu kejadian bukan dengan Allah, tapi dengan bintang. Sedangkan bintang sendiri dia adalah makhluk Allah. Maka ini termasuk dosa-dosa besar. Karena apa? Karena memang dia menisbatkan sesuatu kepada makhluk. Dan para ulama telah menggolongkan ini bagian dosa besar, karena ini termasuk kategori ilmu sihir dan ini bentuk kesyirikan. Padahal di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala telah menetapkan bintang itu ciptaan Allah, maka dia tidak pengaruh terhadap apapun kecuali akan berbuat atau akan terjadi sesuatu atas izin Allah, bukan karena bintang itu sendiri, tetapi sesungguhnya atas izin Allah. Maka ilmu nujum atau ilmu perbentukan sesuatu yang dapat menafikan tauhid dan menjerumuskan pelakunya kepada kemusyrikan. Satu sebabnya karena orang itu menyandarkan sesuatu kejadian kepada selain Allah Ta'ala. Saya akan tunjukkan dulu ayat-ayat berkaitan dengan bintang dan alam semesta ini. Saudara sekalian, kalau orang meyakini
ilmu astrologi, ilmu astronomi, ilmu perbintangan, ilmu nujum dan seterusnya, itu ada manfaat untuk kehidupan manusia, berarti bintang bisa berbuat tanpa kehendak Allah. Berarti bintang tidak akan mengikuti aturan Allah. Sedangkan semua makhluk, benda yang di langit dan makhluk yang ada di bumi, semua hanya sujud kepada Allah. Surat Al-Hajj, surat 22 ayat yang ke-18. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alam tara annallaha yasjudu lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Tidakkah kamu memperhatikan atau apakah kamu tidak melihat bahwasanya hanya kepada Allah saja sujud semua yang ada di langit dan semua yang ada di bumi? Wasyamsu wal qamaru wan nujumu. Matahari sujud, bulan sujud, bintang-bintang sujud. Wal jibalu wasyajaru waddawab. Gunung-gunung sujud, pohon-pohon sujud, seluruh binatang-binatang bergerak yang melata di muka bumi sujud. Wa katsirum minan nas, dan juga banyak di antara manusia sujud. Di antara semua yang sujud, matahari, bulan, bintang-bintang, gunung, pohon-pohon, binatang-binatang, makhluk-makhluk semua sujud dengan tunduk dan ikhlas, tidak membantah sedikit pun terhadap aturan Allah. Tapi dikatakan tadi di ujung ayatnya, wa katsirum minan nas, dan banyak di antara manusia yang sujud. Tapi di ujung ayatnya dikatakan, wa katsirun haqqa 'alaihil 'adzab. Di antara manusia yang sujud telah ditetapkan banyak di antara manusia sudah dipastikan mendapat azab. Bayangkan Bapak Ibu, manusia yang sujud itu sudah ditetapkan banyak yang dapat azab. Karena banyak manusia sujud hanya gerakan, jidatnya nempel di tempat sujud, gerakan sujud dengan anggota sujud, tapi di luar sujud tidak sujud. Maksudnya apa? Sujud itu di dalam sholat adalah sujud gerakan. Adapun sujud di dalam akidah adalah ketundukan, tunduk terhadap aturan. Bukankah betapa banyak manusia sujud dalam sholat? Allahu Akbar, mengagungkan Allah Pak, takbir, takabur di luar sholat, takabur dengan harta, takabur dengan ilmu, bahkan takabur dengan ilmu yang mereka tidak miliki, tapi kemudian dinisbatkan kepada ilmu yang hebat. Takabur kepada pangkat, kekayaan, kedudukan. Maka orang seperti ini sesungguhnya rusak karena hanya sujud gerakan. Di dalam sujud dia berkata, Subhana rabbiyal a'la, maha suci Allah yang maha tinggi. Atau dia berdoa, Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika Allahumma firli, maha suci engkau ya Allah ya Rabb kami, dengan memuji namamu kami mohon ampun. Disucikannya Allah, dipujinya Allah, mohon ampun. Keluar dari masjid, keluar dari tempat ibadah, sok suci, kotor lagi, dosa lagi, enggak mau lagi mohon ampun, berbuat lagi kesalahan dan dosa. Kenapa? Mengikuti aturan-aturan hawa nafsu. Termasuk diantaranya mempelajari ilmu yang Allah tidak pernah perintahkan, yang gak ada manfaat untuk akhirat. Ilmu apa itu? Ilmu nujum atau tanjim. Orang-orang yang mempelajari ilmu tentang perbintangan dikaitkan dengan peristiwa di dunia. Padahal bintang itu hanya Allah jadikan sebagai ciptaan. Dan Allah hanya jadikan bintang itu sekedar sumpah. Dan memang ada keagungan Allah pada penciptaan, nanti dalam ayat yang lain disebutkan. Sebagaimana Allah firmankan di surat An-Najm, surat 53. Allah tengah bersumpah dengan memakai nama bintang. Wan najmi idza hawa, demi bintang apabila telah terbenam. Hanya dijadikan itu. Andai kata bintang-bintang itu bisa mempengaruhi alam, di saat nanti terjadi kiamat, kira-kira bintang bisa nggak menolak ketetapan Allah? Sangat bisa. Kalau memang bintang bisa mempengaruhi. Tapi apakah bintang bisa menolak ketetapan Allah? Kalau begitu, kenapa Anda mempelajari ilmu nujum berdasarkan bintang lalu mempengaruhi alam semesta? Padahal apa yang terjadi nanti di hari kiamat? Di surat
At-Takwir surat 81. Idza syamsu kuwirat, idzan nujumu wa idzan nujumu kadarat. Apabila langit telah terbelah, apabila matahari telah digulung, apabila bintang-bintang telah dijatuhkan, berjatuhan, berarti bintang nurut sama Allah. Demikian pula di surat berikutnya, surat 82, surat Al-Infitar. Idza samaa'u fatarat, apabila langit telah terbelah, wa idzal kawakibu tasarat, dan apabila bintang-bintang telah jatuh berserakan. Bintang nurut sama siapa kalau gitu Bapak Ibu? Allah. Lalu bisakah kemudian dipelajari ilmu, sesuatu ilmu yang menyandarkan kejadian dengan bintang? Coba maaf, ada atau ada? Orang lahir bulan Januari, tanggal sekian, apa bintangnya? Nah, orang lahir bulan Desember, apa bintangnya? Orang lain bulan Juli, ada ke bintangnya Pak? Lalu kalau bintangnya ini, berarti rasi bintang ini, kalau aku begini, nasibmu begini, keadaanmu begini, sifatmu begini, betul begitu? Sedangkan yang menciptakan manusia siapa? Dan siapa yang memberikan segala-galanya daripada kita? Dan Allah telah berikan kepada kita hawa nafsu, ada nafsu yang baik, yang buruk, nafsu yang suka menyesali diri. Itu Allah. Kenapa nasib manusia disandarkan kepada bintang? Zaman sekarang masih ada Pak. Dunia modern ini Pak, masih percaya. Padahal ilmu perbintangan itu adalah dikembangkan oleh orang-orang ateis, orang-orang musyrik, orang-orang komunis yang tidak percaya dengan Tuhan. Sekarang umat Islam ikut-ikutan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inilah manusia. Maka ilmu nujum atau astrologi ini sesuatu yang batil, karena Allah Subhanahu wa taala tidak pernah perintah kita untuk mempelajari. Maka mari kita uraikan dalam kitab ini. Perbintangan tadi sebagaimana telah didefinisikan, berarti tidak boleh kita meyakini tentang adanya ilmu perbintangan. Jika meyakininya, maka dia akan mempelajari ilmu takdir, di mana ilmu itu akan menjadikan seorang hamba berbuat syirik. Kemudian penulis menyebutkan kembali, perbintangan ada dua macam. Yang pertama, ahli nujum, yaitu yang meyakini bahwa bintang-bintang berbuat secara independen. Bintang itu berbuat sendiri. Bintang bergerak sendiri, bisa mengatur sesuatu, bisa mempengaruhi sesuatu, dan bahwasanya peristiwa terjadi karena pengaruhnya. Ini adalah kekafiran dengan ijma para ulama. Karena ia meyakini ada pencipta selain Allah, dan bahwa ada seseorang yang bertindak dalam kerajaan Allah tanpa kehendak dan pengaturannya. Seakan-akan bintang bisa berbuat sesuatu dan mempengaruhi sesuatu. Maka ini sudah termasuk syirik. Kalau orang-orang mempelajari dengan keyakinan, mengamalkannya dengan keyakinan, ini sudah termasuk syirik. Syirik yang sangat besar. Itulah tadi yang dimaksud ilmu takdir. Kemudian kedua, menggunakan gerakan bintang-bintang, pertemuan dan perpisahannya sebagai petunjuk atas peristiwa di bumi. Ini juga pasti haram, karena ia sama dengan mengakui mengetahui ilmu gaib. Ini termasuk juga sihir. Kenapa? Tetap mengaitkan pergerakan bintang ini akan menjadikan seperti ini, bintang ini akan menjadikan seperti itu. Andai kata ini diyakininya betul-betul dengan keyakinan sepenuhnya, syiriknya menjadi syirik akbar. Tapi kadang-kadang ada yang orang iseng-iseng, iseng aja lah, cuman baca, kan cuman baca zodiak doang, kan cuman baca ramalan doang, bulan ini ramalannya bagaimana, oh begini ramalan, tapi aku nggak percaya. Tapi Anda baca, berarti Anda telah mendatangi. Maka berlaku hadis Sahih Muslim dari sebagian istri Nabi SAW dan juga Maimunah di antaranya. Man ata arafan, barang siapa yang mendatangi arafan, berbeda dengan kahinan. Kahin itu dukun. Kalau arafan itu sesungguhnya tukang ramal, yang suka meramal-ramal kejadian yang akan datang.
Tadi lahirmu bulan apa? Coba lihat garis tanganmu kayak apa? Coba lihat raut wajahmu kayak apa? Bandi terus susunan ini begitu. Lalu nanti diramal, kamu tuh nanti sepanjang ini akan begini. Hati-hati loh, jangan pakai baju merah, jangan pakai mobil warna hijau, jangan nanti kamu mati kalau pakai itu. Nah, ini seperti itu akhirnya jadi kepada kesyirikan. Maka Nabi SAW di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, Ibnu Majah, juga Imam Ahmad dan An-Nawawi Az-Zabi mengatakan hadis ini adalah hadis yang sahih dari seorang sahabat yang bernama Abdullah. Dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Man iktabasa syu'batan minan nujum faqad iktabasa syu'batan minas sihr." Barang siapa yang mempelajari satu cabang dari ilmu nujum, maka dia telah mencuplik atau mengambil sebagian dari sihir. Maka zada ma zada, ilmu yang dipelajari itu akan menambahkan keburukan baginya, dan makin menambah keburukan, tidak membawa manfaat apapun untuk akhiratnya. Tapi berlaku untuk dunia, ya terkadang orang-orang itu dipuji di dunia, orang-orang itu disanjung di dunia. Para peramal itu punya kedudukan mulia Pak di dunia ini Pak. Diagungkan oleh orang-orang, mohon maaf, yang akidahnya rusak, yang tauhidnya rusak. Mereka meyakini para peramal itu bisa memberikan suatu kebaikan. Apa bedanya dengan kahin, dengan dukun? Kalau dukun itu biasanya melakukan sihir-sihir bukan untuk meramal sesuatu, atau melakukan sihir untuk mencelakakan dan merugikan seseorang atas pesanan seseorang. Kalau Arafah, tukang ramal, itu sesungguhnya hanya meramal sesuatu yang akan terjadi pada orang itu. Adakah yang tahu apa yang akan terjadi? Padahal Allah yang berfirman di surat 31, surat Luqman ayat 34. Innallaha 'indahu 'ilmus sa'ah. Sesungguhnya hanya Allah, di sisi Allah saja yang mengetahui ilmu tentang as-sa'ah. Apa itu as-sa'ah? Hari kiamat yang akan terjadi. Wa yunazzilul ghaiz, yang menurunkan hujan adalah Allah. Wa ya'lamu ma fil arham, yang mengetahui apa yang dalam rahim hanyalah Allah. Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan. Tidak ada satupun manusia yang mengetahui apa yang akan terjadi pada dirinya, apa yang akan dilakukannya, apa yang akan diperbuatnya, ghada, yang akan datang, besok, lusa, yang akan datang. Siapa yang tahu Pak? Hanya Allah, manusia nggak tahu. Tapi manusia berniat, bisa. Bapak-bapak, ini hari Sabtu, berniat besok Ahad jam 8 mau jalan-jalan, pergi misalkan ke Bogor dengan keluarga, mau makan bersama nanti, mau ke Bandung, mau jalan-jalan, mau berlibur, rencana. Bapak yakin pasti terjadi? Belum tentu Pak. Tetapi ada orang berani mengatakan dengan keilmuan yang dipelajarinya berdasarkan horoskop, perbintangan, nujum dan seterusnya, kamu nanti akan terjadi begini-begini, bulan depan kamu akan dapat begini, pekan depan akan terjadi padamu begini, maka berhati-hatilah. Ini orang sok tahu, maka dikatakan arrafan, orang yang seakan-akan mengetahui yang akan terjadi, padahal hanya Allah. Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan, wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Tidak ada satupun manusia yang mengetahui di mana dia akan mati. Maaf, pernah ada di negara kita seorang wanita tukang nujum, yaitu yang namanya Mamah Loreng-Loreng. Itu subhanallah, para orang-orang selebriti itu datang meminta apa? Ya Allah, tanya. Wong si lorengnya aja mati juga nggak tahu dia akan mati kapan. Pada akhirnya mati juga dia. Kenapa? Karena manusia itu terlalu cinta dengan dunia, sehingga apa? Tidak pasrah tawakal kepada Allah atas apa yang akan terjadi. Kita diperintah Allah, beramallah sebaik-baiknya, yang telah lalu Anda sesali dan bertobatlah, yang akan datang mintalah kekuatan kepada Allah. Tawakal, kita nggak tahu apa yang terjadi, malah nyari-nyari yang akan terjadi, bukannya mohon ampun atas kesalahan yang telah lalu. Apa penyebabnya?
orang-orang sok tahu tadi, orang-orang yang mempelajari ilmu perbintangan lalu dipraktekkan kemudian merasa dirinya hebat. Maka hal ini adalah sesuatu yang haram, sesuatu yang telah dilaknat dan sesuatu yang telah ditetapkan haram. Lalu bagaimana? Di dalam kitabnya Imam Al-Bukhari dari sahabat yang bernama Qatadah, semoga Allah meridhoinya, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khalaqallahu hadhihi nujum li thalath. Bintang-bintang telah Allah ciptakan untuk 3. Jadi kalau 3 ini boleh, Pak. Selain 3 ini tidak boleh. Untuk apa? Li thalath, yakni untuk 3. Yang pertama, ja'alaha zinatan lis-sama. Bintang-bintang Allah ciptakan sebagai perhiasan di langit. Bapak-bapak, di saat melihat bulannya tidak purnama, bulan kecil, lalu yang terlihat cahaya bintang-bintang gemerlap, lihatnya bagaimana, Pak? Indah. Itulah bintang sebagai hiasan. Itu yang pertama. Yang kedua, warujuman lisyayatin, sebagai pelempar untuk melempar setan-setan. Bintang Allah gunakan sebagai pelempar untuk melempar setan-setan. Nanti kita lihat ayat tentang itu. Wa alamatin yuhtada biha. Dan yang ketiga adalah bintang sebagai tanda untuk petunjuk arah. Bapak-bapak, mungkin dulu kita pernah belajar ilmu, Pak. Ilmu apa, Pak? Apa namanya? Ilmu bumi dulu ya, Pak ya. Ilmu falak ya, Pak ya. Para nelayan kita dahulu, Pak, sebelum punya kompas, kalau melihat arah itu lihatnya apa, Pak? Kalau malam, nelayan itu rata-rata pergi malam, pulang pagi, sore-sore berangkat, kemudian pagi pulang. Malam-malam kan dia sedang nelayan, mencari ikan, mencari arah itu dengan apa, Pak? Rasi bintang. Rasi bintang itu arahnya sudah tertentu di waktu-waktu tertentu. Ada yang arahnya sebelah barat, ada yang arahnya sebelah timur, ada yang arahnya sebelah utara, ada yang arahnya sebelah selatan. Rasi bintang itu yang menciptakan siapa? Maka para nelayan kita atau orang-orang yang akan ada dalam perjalanan, Rasul berjalan, Pak, Mekah, Madinah, melewati malam hari gelap gulita, nggak ada penerangan, untuk menuju ke searah. Pakai lihat apa? Bintang. Lihat, maka bintang hanya dipakai untuk menunjukkan arah, maka itu halal. 3 ini halal. Apa yang pertama? Allah ciptakan bintang sebagai hiasan langit. Makhluk di angkasa sebagai hiasan langit. Yang kedua, Allah ciptakan bintang sebagai pelempar setan-setan yang mencuri-curi dengar. Yang ketiga, digunakan hanya sebagai untuk penunjuk arah. Selain itu maka haram. Faman ta'awwala fiha ghairu dzalika, barang yang meyakini, barang siapa yang meyakini menjadikan bintang-bintang dipelajari ilmunya bukan alasan yang 3 tadi, maka akhta, itu adalah suatu kesalahan, itu adalah suatu dosa. Maka wa adha'a nasibahu, dia telah menyia-nyiakan bagiannya. Yakni bagian dari yang 3 tadi disia-siakan, malah mempelajari yang tidak Allah tetapkan. Maka wa takallafa ma la ilma lahu bihi, dan dia akan memaksakan diri dalam sesuatu yang tidak diketahuinya. Ingin seakan-akan pengen tahu padahal tidak tahu. Seperti itulah kerjaannya para dukun, seperti itulah kerjaannya para arrafah, kahinan, yang kita sebut paranormal. Cuman di negara kita paranormal itu merangkap-rangkap, Pak. Ya juga ada dukun, nyembuhin orang sakit, mindahin penyakit ke buah, mindahin penyakit ke binatang, juga punya kesaktian, kerisnya bisa nyala, bisa berbuat ini itu. Dan ini nyata di negara kita. Sudah mencampur adukan antara sesuatu yang gaib, yang manusia tidak tahu, seakan-akan dia mengetahui. Al-Khatib juga meriwayatkan dari Qatadah bahwa dia berkata, orang-orang yang bodoh, yang tidak mengetahui perintah Allah, telah menjadikan bintang sebagai perdukunan. Mereka berkata,
Barang siapa yang menikah pada bintang ini dan itu, maka pernikahannya demikian dan demikian. Barang siapa melakukan safar atas bintang ini dan bintang itu, maka terjadi padanya begini dan begini. Maka Al-Khatib berkata, demi Allah, tidak ada satupun bintang kecuali lahir padanya ada orang-orang yang telah ditetapkan oleh Allah kejadiannya. Maaf Pak, kalau Bapak punya bintang misalkan Capricornus, itu cocoknya nikah dengan bintang apa Pak? Kan begitu kan, digaduk-gadukin kan Pak? Awas lu, wah kamu pacaran sama bintang ini, celaka nanti. Ya Allah ya Rabbi subhanallah. Sesungguhnya orang yang bertanya sendiri yakin gak mungkin, tapi karena terpengaruh dengan perkataan si tadi, Ar-Rafa tadi, paranormal tadi, hati-hati loh kamu tuh begini, kamu tuh bintangnya ini, bisnismu harus ini, jangan diawali dari bulan ini, hari ini, pekan ini, harus nunggu ini. Itu semuanya perbuatan batin. Semua yang dilakukan manusia dengan cara seperti itu adalah batin. Mari kita pelajari tadi fungsi bintang. Pertama, bintang itu adalah untuk perhiasan di langit. Bintang itu adalah untuk melempar setan-setan. Bintang itu adalah untuk menunjukkan arah. Kita lihat ayatnya. Semuanya dengan dalil. Dan ini ayat. Kalau sudah ayat, gak ada yang bisa membantah. Lihat surat Al-Mulk, surat 67, ayat 5. Walaqad zayyana as-samaa. Dan sungguh Allah telah menjadikan, yaitu langit, ada hiasan-hiasan di sana. Maksudnya di sini dikatakan bahwasanya Allah telah menjadikan hiasan-hiasan di langit, ad-dunya bimasabih wa ja'alnaha rujuman lisyayatin. Yaitu langit bukan dilapis ketujuh. Langit itu ada berapa lapis Pak? Sab'a samawat, 7 lapis bumi. Nah yang dijadikan hiasan itu langit lapisan pertama di atas permukaan bumi. Allah telah jadikan ada hiasan-hiasan dari bintang-bintang yang Allah ciptakan. Dan bintang-bintang itu juga wa ja'alnaha rujuman lisyayatin. Kami jadikan sebagai pelempar atas syaitan-syaitan. Wa a'tadna lahum adzabas sa'ir. Dan kami sediakan kepada mereka, yaitu orang-orang yang mempelajari ilmu nujum dan kemudian percaya kepada apa yang dibisikkan oleh setan, dan juga termasuk setan-setan, akan disediakan oleh Allah azab neraka yang menyala-nyala. Di sini Allah sebutkan dua. Fungsi bintang diciptakan oleh Allah adalah sebagai hiasan yang indah di langit dunia yang kita bisa saksikan, yang kita bisa lihat keindahannya. Yang kedua, melempar setan-setan. Kenapa? Diceritakan lebih lanjut. Bapak-bapak sekalian, manusia itu bekerja sama dengan setan. Ya ini apa? Manusia itu senantiasa ingin mengetahui berita-berita gaib melalui jin-jin, setan laknatullah, bekerja sama. Maka coba kita lihat yang namanya dukun, paranormal, gak bakalan bisa ditanya sekarang langsung jawab, kecuali lagi praktek. Tanya ini, oh gak bisa, nanti di tempat praktek aja. Karena dia nyari apa? Nyari wangsit Pak. Wangsit dari siapa? Berita dari setan yang telah bekerja sama dengan manusia itu. Maka apa yang terjadi? Mari kita lihat kembali di surat Al-Jin, surat Al-Jin surat 72 ayat yang ke-8. Wa anna lamasna as-samaa'a fawajadnaha muli'at harasan syadidan wa syuhuba. Dan sesungguhnya kami, yaitu jin, telah mencoba mengetahui rahasia langit, maka kami mendapatinya penuh dengan penjagaan yang kuat dan panah-panah api. Yang dimaksud adalah bintang-bintang yang sekali waktu Allah perintahkan untuk apa? Untuk bergerak menyerang jin yang mencuri dengar-dengar rahasia langit. Allah telah perintahkan para malaikat turun ke dunia di 2 waktu Pak. Ini tadi waktu subuh dan nanti waktu asar.
Yakni malaikat setiap hari ada bergantian, malaikat yang bertugas menjaga mengatur waktu siang, yaitu masuk di waktu subuh. Malaikat yang bertugas menjaga waktu malam, masuk di waktu asar. Dan mereka bergantian. Malaikat yang menjaga di waktu malam, nanti di waktu asar, dan malaikat yang menjaga di waktu siang, masuk di waktu subuh. Allah akan memberikan melalui malaikat-malaikat tadi urusan-urusan manusia di muka bumi. Apa yang akan terjadi pada manusia? Nah, saat itulah malaikat yang akan membawa urusan itu dicuri-curi rahasianya itu oleh para setan laknatullah, jin, yakni dari makhluk golongan jin. Di surat 32 surat As-Sajdah ayat yang kelima, Allah berfirman dalam ayat tersebut, yudabbirul amra minas samai ilal ardi. Dia, Allah, mengatur segala urusan. Yaitu perintah para malaikat untuk mengatur segala urusan dari langit turun ke bumi. Setelah urusan itu selesai, summa ya'ruju ilaihi fi yaumin. Kemudian urusan itu diangkat kembali kepada Allah oleh para malaikat fi yaumin, dalam waktu satu hari. Kana miqdaruhu alfasanatim mimma ta'uddu. Yang satu hari diselesaikan oleh para malaikat dari langit turun ke dunia, mengutur segala urusan, dinaikkan kembali urusan kepada Allah. Maka satu hari diselesaikan oleh malaikat menurut hitungan kita berapa tahun? Alfisanatim mimma ta'uddu. 1000 tahun menurut hitungan kamu. 1000 tahun. Kalau gitu manusia nggak mampu. Kok setan bisa? Hanya sampai di langit dunia mencuri-curi dengar apa yang Allah firmankan kepada para malaikat yang akan mengatur urusan. Terkadang terdengar si fulan nanti begini, si fulan begini. Nah, si dukun tanya dulu sama si jin, tolong cari tahu berita, si fulan itu bagaimana? Nanti bagaimana yang terjadi? Yang akan terjadi? Bagaimana menurut berita? Jin tidak akan menjawab kecuali dengan perjanjian. Apa perjanjiannya? Si manusia harus rela syirik, berbuat syirik, akidahnya rusak. Jin nanti akan memberikan. Tetapi berita-berita dari jin itu satu kata yang benar dicampur dengan 1000 dusta. Maka para sahabat pernah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, dulu kami percaya apa-apa yang akan terjadi dari perkataan orang-orang Arab, yaitu paranormal, orang-orang yang menyatakan sesuatu akan terjadi. Terkadang yang dikatakan benar. Bagaimana nih ya Rasulullah? Sesungguhnya yang benar itu berasal dari jin yang mencuri dengar rahasia langit, di mana Allah perintahkan kepada malaikat mengatur urusan. Ada yang dicuri dengar dan sampai kepada jin, disampaikan kepada dukun tadi. Maka itu benar. Tapi kemudian dicampur 1000 dusta, 100 dusta, sampai 1000 dusta, bahkan lebih. Maka betul, kadang-kadang ramalan si dukun tepat, tapi dustanya jauh lebih banyak, gagalnya lebih banyak. Tapi manusia kalau sudah pertama datang ke dukun, pas kebetulan tepat, kira-kira gimana Pak? Nyandu Pak, datang lagi. Terus seperti itulah manusia. Seperti orang berjudi, ketika sekali berjudi menang, nyandu akan terus meskipun sering kalahnya. Akhirnya terjadilah kebiasaan. Maka itulah kenapa Allah jadikan bintang-bintang pelempar setan, supaya setan-setan yang mencuri dengar kemudian lari dari kedudukan mereka ketika berada di langit dunia. Maka setan-setan sendiri berkata di ayat ke-9-nya di surat Al-Jin, wa anna kunna na'udu minha maqa'ida lis-sam'i. Dan sesungguhnya kami, yaitu golongan jin, dahulu dapat menduduki beberapa tempat di langit. Untuk apa tujuannya? Untuk mencuri-curi dengar berita-berita tadi, kejadian yang Allah firmankan kepada para malaikat untuk mengatur urusan di dunia, yang terus turun di waktu subuh dan asar bergantian. Nah, kejadian-kejadian yang Allah firmankan kepada malaikat itu dicuri dengar oleh para setan, jin, iblis laknatullah. Lalu disampaikanlah kepada mitra kerjanya, yaitu manusia. Maka dulu jin bisa berbuat seperti itu.
Apa kata jin sendiri kemudian dikatakan di sini? Faman yastami'il an yajid lahu shihaban rasada. Maka barang siapa di antara kami yang mencuri-curi dengar seperti itu, pasti akan menjumpai panah-panah api yang mengintai untuk membakarnya. Jin sendiri ngomong begitu loh Pak. Ayat ini Pak. Bahwasanya Pak, jin sendiri sekarang tidak bebas leluasa mencuri-curi dengar. Di zaman dahulu mudah ketika Allah belum perintahkan para malaikat untuk melempar mereka. Jin sendiri mengatakan, kami sekarang tidak leluasa menduduki langit-langit dunia untuk mencuri-curi dengar, karena apabila kami berada di sana, pasti kami akan menjumpai panah-panah api yang mengintai untuk membakar. Apa yang dimaksud panah api itu Bang? Bintang-bintang yang Allah perintahkan yang dijadikan sebagai pelempar setan-setan. Ini jelas. Jin berkata pula Pak, di ayat 10-nya di surat Al-Jin, wa anna la nadri asyarrun urida biman fil ardi am arada bihim rabbuhum rasyad. Perkataan jin mengatakan, sesungguhnya kami, yakni golongan jin, tidak mengetahui adanya penjagaan itu. Apakah ini suatu keburukan yang dikehendaki orang yang di bumi, ataukah roh mereka menghendaki kebagian baginya? Jin sendiri nggak tahu Pak, cuman curi-curi aja. Contoh begini Pak, ada seseorang nguping pembicaraan orang. Orang ngomong serius Pak. Yang nguping itu tahu semuanya nggak Pak? Namanya juga nguping, kan curi-curi dengar. Satu kata kedengaran, maksudnya bukan begitu. Sampai ke orang lain gimana Pak? Tuh subhanallah, nyuri-nyuri. Jangankan nyuri-nyuri, berita langsung. Ada permainan, apa namanya? Kata berantai. Ada 5 orang Pak, A, B, C, D, E. A dapat berita dari bulan, tolong kamu sampaikan kepada si B berita seperti ini, 1 kalimat. A dapat dari bulan, pusat. A ngomong sama B, masih benar apa enggak Pak? Mungkin masih benar, meskipun mungkin sudah ada sedikit kekeliruan kata. B ngomong ke C, sudah mulai ada perubahan. C ngomong ke D, itulah adanya berita hoax Pak. Jadi setiap jin mencuri dengar, menyampaikan berita kepada dukun itu hoax semua Pak. Tapi dukunnya pada percaya, orangnya percaya lagi. Berita hoax dari jin. Jin mengatakan, kami sendiri tidak tahu, kata jin, apakah ada keburukan yang dikehendaki oleh Allah terjadi di muka bumi, ataukah Allah menghendaki kebaikan? Gak tahu, cuma nyuri-nyuri dengar sepotong kata yang belum tentu benar disampaikan. Maka siapa yang percaya dengan berita-berita dari jin, mereka percaya berita hoax. Itu batil, itu rusak. Maka sesungguhnya jin berkata kembali di ayat ke-11-nya, wa anna minnas salihun wa minna duna dzalik. Adapun kami para jin, ada di antara kami jin-jin yang saleh, ada pula di antara kami menempuh jalan yang berbeda-beda. Jadi ada jin Islam Pak, ada jin kafir Pak, ada manusia Islam, ada manusia kafir, ada yang Islam, ada yang dolim, sama jin juga begitu. Tapi makhluk yang berbeda. Jin diciptakan dari nyala api yang sangat panas, manusia diciptakan dari tanah. Sudah. Tapi Pak, katanya ada ustadz, ada kiai nikah sama jin Islam. Percaya lagi Anda? Bagaimana mungkin bisa nikah sama jin Islam? Iya katanya, paling ujungnya katanya seorang yang ilmunya benar hak, demi Allah gak bakal cerita-cerita dusta. Bagaimana nikah sama jin? Wong jin aja gak bisa menampakkan kok. Dan yang namanya manusia telah Allah ciptakan berpasangan dari jenisnya. Kan begitu Allah katakan, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Surat Ar-Rum ayat ke-21. Dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah, ayat-ayat Allah menciptakanmu untukmu pasangan-pasanganmu dari jenismu. Jin itu bukan jenismu, hai manusia. Tapi manusia mengatakan bisa kerjasama dengan jin. Dia itu bisa jalan-jalan kemana? Gaib bisa. Tiba-tiba datang di Mekah, tiba-tiba lagi sholat di Madinah, ntar datang lagi. Kan dia punya khodam, khodamnya baik, jin yang soleh. Mana mau jin soleh jadi khodam?
Tapi maaf, cerita-cerita ini nyata Pak, dikembangkan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sampai-sampai ada seorang yang dikatakan seorang alim di daerah sana, Banten, namanya Guru Sekumpul. Bahkan cerita di hadapan muridnya, saya baru saja tadi malam dicium lutut saya oleh Nabi Muhammad. Inna lillahi wa inna. Ngomong begitu Pak, lagi viral itu. Silakan coba dibuka itu, Guru Sekumpul di Banten sana. Apa katanya? Saya datang ke Madinah, kemudian saya ziarah Nabi. Pada saat saya ziarah, tiba-tiba Nabi keluar menemui saya dan lutut saya dicium oleh Nabi. Ini gendeng nih orang, saya katakan. Nabi nyium lututnya. Ya Allah, ya Rabbi, subhanallah. Tapi ini cerita. Dan gimana murid-muridnya Pak? Wih, guru kita tuh hebat. Baru aja deh, naik apa? Dia punya khodam. Dia tuh naik lebih cepat dari pesawat. Ya Allah, ya Rabbi, subhanallah. Kenapa orang begini? Itu tadi Pak, dia meyakini sesuatu yang gaib, yang gak masuk akal, dan terlalu mengkultuskan seseorang. Maka akhirnya menjadi batil. Bapak Ibu jemaah sekalian, maka kita yakin segala sesuatu yang Allah firmankan di dalam Al-Quran, Allah sendiri yang menjaga. Karena apa? Kemurnian Al-Quran tidak pernah akan bisa dikotori oleh jin, setan, laknatullah. Sebagaimana janji Allah di surat Al-Hijr, surat 15, di ayat yang ke-9. Surat Al-Hijr ayat ke-9, Allah berfirman, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Sesungguhnya kamilah yang telah menurunkan Al-Quran dan kami yang menjaganya. Maka Quran tidak pernah didatangi kebatilan, baik dari kanan, dari kiri, dari depan, dari belakang. Jin-jin dan setan laknatullah gak bakal bisa mempengaruhi Al-Quran. Maka Al-Quran sampai yaumil akhir akan dijaga. Allah sendiri yang menjaganya. Allah sendiri yang menjaganya. Dan sungguh ketika Allah telah tetapkan gugusan bintang-bintang, itu terasa indah. Maka di setiap diri. Kita lihat lagi di surat Al-Hijr, surat yang sama, surat 15, ayat yang ke-16 ya. Walaqad ja'alna fis sama'i burujan wa zayyannaha linnadhirin. Dan sungguh kami telah menciptakan gugusan bintang di langit dan menjadikannya terasa indah bagi orang-orang yang memandangnya. Kemudian ayat yang ke-17, wa hafidnaha min kulli syaitan rajim. Dan kami telah menjaganya dari setiap gangguan setan yang terkutuk. Yaitu Al-Quran dijaga oleh Allah sebaik-baiknya. Dan tidak mungkin akan bisa disalahgunakan. Tidak mungkin akan disalahgunakan. Dikecualikan di ayat yang ke-18. Illa man istaraqa sam'a fa'atba'ahu shihabun mubin. Kecuali setan-setan yang suka mencuri-curi berita. Mencuri-curi berita dari Allah kepada malaikat yang akan turun ke langit dunia itu. Maka akan didengar dari para malaikat yang Allah firmankan tadi. Lalu kemudian dikejar oleh semburan api yang sangat terang, yaitu bintang-bintang tadi. Nah sahabat sekalian, dari sini jelas ayat-ayat yang kita uraikan tadi. Apa fungsi bintang? Untuk menjadi perhiasan. Yang kedua, untuk melempar setan-setan. Yang ketiga, apa fungsi bintang? Sebagaimana firman Allah di surat Al-An'am, surat 6 ayat 96, 97. Surat 6 Al-An'am ayat 9 dan ayat 97. Faliqul isbah. Dialah Allah yang menyungsungkan waktu pagi. Wa ja'alal laila sakana. Dan Allah telah jadikan waktu malam adalah waktu yang paling tenang, waktu istirahat yang paling tentram. Itu adanya di malam hari. Wasyamsa wal qamara husbana. Matahari dan bulan dijadikan menjadi alat perhitungan. Itu matahari dan bulan. Matahari sebagai alat perhitungan waktu sholat. Bulan sebagai alat perhitungan menentukan kalender tanggal 1 untuk memulai ibadah. Dan dzalika takdirul azizul alim. Itulah takdir ketetapan Allah yang Maha Perkasa dan Maha Mengetahui. Lalu bagaimana dengan bintang ayat ke-97-nya?
Wa huwallazi ja'ala lakumun nujum litahtadu biha fi dzulumatil barri wal bahr. Dan dialah Allah yang menjadikan bintang-bintang bagimu agar kamu bisa menjadikannya petunjuk di dalam kegelapan malam yang sangat gelap, baik ketika kamu di lautan maupun ketika kamu di daratan. Qad fassalnal ayati liqaumin ya'lamun. Sungguh Allah telah menjelaskan ayat-ayat ini atau tanda-tanda kekuasaan ini kepada orang-orang yang mengetahui. Jelas di sini, Pak. Bintang hanya 3 fungsinya. Tidak boleh dipelajari ilmu selain 3 ini. Hanya untuk sebagai hiasan, sudah indah, mau dipelajari nama bintang ini terserah. Rasul pernah nggak, Pak, nama mempelajari bintang? Kan banyak kan sekarang nama-nama bintang. Diketahui yang memberi nama siapa? Allah nggak pernah ngasih tahu nama. Manusia boleh, sekedar penamaan. Tapi jangan dijadikan macam-macam. Oh, di sana tuh bintang anu, oh di sana bintang anu, oh di sana bintang anu. Nggak masalah. Penamaan dan itu sebagai hiasan. Tapi jangan dikaitkan bintang anu dengan peristiwa yang akan terjadi, dengan keadaan manusia, dengan nasib manusia. Yang ini tidak boleh. Kemudian bintang-bintang tadi melempar setan, maka yakini ayatnya demikian. Kemudian bintang untuk menunjukkan arah, silakan pelajari bintang itu adanya di sebelah mana, arahnya bagaimana, monggo kalian pelajari. Selain dari itu tidak boleh, karena nggak ada untungnya sedikit pun mempelajari ilmu perbintangan, yang ada menambah kesesatan. Inilah saudara sekalian, semoga kita terjauh dari keyakinan-keyakinan terhadap nujum, bintang-bintang yang disandarkan bisa memberikan sesuatu, bisa menjadikan sesuatu, bisa mempengaruhi sesuatu. Kita harus yakini satu, semua kejadian itu adalah qadarullah wa ma syaa fa'al. Ini semua terjadi karena takdir Allah. Allah berbuat apapun yang Allah kehendaki. Karena keburukan, karena kebaikan, bukan karena suatu peristiwa perbintangan. Terjadinya bintang sesuatu, anak-anak kamu memiliki bintang sesuatu, kamu lahir di suatu bintang yang namanya bintang anu. Tapi segala sesuatu keburukan, kebaikan yang menimpa kita, itu adalah dari Allah. Tinggal kita tawakal, kita bersabar, yakin ini ketetapan Allah dan penolong kita Allah. Saya tutup dengan satu ayat. Surat At-Taubah, surat 9, ayat 51. Surat At-Taubah, surat 9, ayat 51. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Qul, katakanlah, ya Muhammad kepada umat Islam. Dan kita membaca ayat ini sendiri sekarang. La yusibana illa ma kataballahu lana. Tidak akan ada suatu musibah menimpa kami. Baik itu musibah yang baik, baik itu musibah yang buruk, gak akan menimpa kami. Illa ma kataballahu lana. Kecuali musibah yang menimpa kami itu apa-apa yang telah Allah tetapkan bagi kami. Titik. Bukan karena siapapun, bukan gara-gara apapun, apalagi karena perbintangan tadi. Semuanya terjadi karena Allah. Huwa maulana. Yang paling penting kita yakini, Dialah Allah penolong kami, maula kami, pelindung kami, penjaga kami. Wa 'alallah falyatawakkalul mu'minun. Hendaklah orang-orang yang beriman tawakal kepada Allah, jangan tawakal kepada bintang. Dan terjadian sesuatu dinasabkan kepada bintang. Na'udzubillah. Semoga Allah menjaga kita dari kesyirikan tentang nujum. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam. Demikian yang bisa kita uraikan seperti dibawakan oleh pengurus tadi sampai jam 5. Alhamdulillah kita sudah sampai jam 6. Alhamdulillah sudah kita selesaikan. Dan silakan, apakah diperkenankan tanya jawab atau ditutup? Saya serahkan kepada pengurus. Tutup saja, baik. Demikian saudaraku seiman yang semoga dirahmati Allah. Kita akhiri kajian kita dengan sama-sama membaca kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.